yang akan jadi moderator. Sekalian saja yang jadi moderator siapa ya, gantian. Nanti presentasi saja dulu dua-duanya, baru terakhir saya ya, setelah diskusi, setelah tanya jawab. Oke, silakan. Baik, Ibu, ditunggu sebentar ya, Ibu. Baik, mungkin dari kelas B dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Berni Made, Yasmini, MKEP NSS Kom, dan teman-teman yang saya banggakan, hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pertemuan keberapa ini. Intinya sekarang ini dengan akan adanya presentasi dari kelompok 11A dan B dengan judul Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Lansia Melalui Pelayanan Posyandu Lansia. Untuk kelompok dipersilahkan untuk share screen. Izin bertanya, apakah sudah terlihat? Sudah. Di next aja, kelompok 11 dari kelas B terdiri dari Faris Istighfar Ramadhani, Laili Frida Yuni, dan Median Eko Putri. Kepada anggota kelompok 11, Hasbi dipersilakan untuk memulai presentasinya. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Faris. Upaya peningkatan derajat kesehatan lansia melalui pelayanan posyandu lansia. Next. 1. Program pemerintah dalam peningkatan kesehatan lansia. Bisa dikerasin dikit? Oh ya, mohon maaf, Bu. Iya. Definisi program posyandu lansia merupakan pengembangan dari kebijakan pemerintah melalui pelayanan kesehatan bagi lansia yang penyelenggaranya melalui program puskesmas dengan melibatkan peran serta para lansia, keluarga, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial dalam penyelenggaraannya. Next. Nah, regulasi program dasarnya yaitu pada Undang-Undang Dasar Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004, 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pasal 6 Ayat 2 Nomor 67 Tahun 2015, 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007. Untuk nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat termasuk lanjut usia dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Kalau untuk peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2004 yaitu tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
Komnas Lansia sebagai lembaga semua unsur terkait dalam bidang peningkatan kesejahteraan lanjut usia di tingkat pusat. Lalu untuk peraturan nomor 3 yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pasal 6 ayat 2 nomor 67 tahun 2015 yaitu untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia di puskesmas dapat dilakukan pelayanan luar gedung sesuai dengan kebutuhan seperti pelayanan di posyandu, paguyuban, perkumpulan lanjut usia, pelayanan perawatan di rumah atau home care, dan pelayanan di panti. Lalu yang keempat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2007 tentang kesejahteraan lanjut usia pada pasal 8 ayat 1 yang berbunyi, peningkatan kesejahteraan lansia meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, dan pelatihan. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan hukum, bantuan sosial, dan perlindungan sosial. Next. Arah kebijakan program, pelayanan yang dilakukan di posyandu merupakan pelayanan ujung tombak dalam penerapan kebijakan pemerintah untuk mencapai lanjut usia dengan memenuhi kebutuhan. Kegiatan posyandu tidak boleh lepas dari konsep active aging atau menua secara aktif. Active aging adalah proses optimalisasi peluang kesehatan, partisipasi, dan keamanan untuk meningkatkan kualitas hidup di masa tua. Kebijakan internasional yang menjadi cikal bakal dasar berat untuk mewujudkan lanjut usia dan tetap sehat, mandiri, dan produktif. Active aging merupakan suatu kerangka kebijakan yang telah dikembangkan oleh WHO sejak tahun 2001. Dimaksudkan untuk mengundang pembahasan dan penyusunan rencana aksi yang mempromosikan penuaan sehat dan aktif. Next. Selanjutnya ada strategi program. Strategi program yang pertama adalah posyandu lansia diadakan sebulan sekali melalui 5 meja kegiatan. 5 meja kegiatan itu adalah yang pertama yaitu pendaftaran, yang kedua meja kegiatan kedua itu dilakukan wawancara kepada lansia, apa keluhannya, apa yang dialaminya. Meja yang ketiga itu melakukan pemeriksaan seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan. Meja keempat melakukan pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, gula darah, kemudian dapat dikaitkan dengan pemeriksaan laboratorium setiap 3 bulan sekali. Meja yang kelima biasanya memberikan edukasi kepada lansia. Setelah kegiatan 5 meja itu selesai, biasanya diadakan penyuluhan dan pemberian terapi seperti terapi senyum, membagikan makanan tambahan, dan obat-obatan sesuai keluhan pasien. Yang kedua ada posyandu digerakkan oleh tenaga kesehatan dan kader. Yang ketiga ada penyuluhan kepada lansia dan keluarga untuk meningkatkan kesadaran lansia ke posyandu. Yang keempat ada evaluasi sebulan sekali untuk memantau kunjungan dan kondisi kesehatan lansia di posyandu. Next. Selanjutnya ada peran perawat pemangku kepentingan. Yang pertama ada peran perawat dalam posyandu lansia, yaitu peran perawat posyandu lansia sebagai mediator untuk memberikan pemeriksaan fisik. Yang kedua ada peran posyandu lansia sebagai mediator bagi lansia untuk mempertahankan status kesehatan melalui kegiatan yang dilakukan lansia. Selanjutnya ada peran perawat posyandu lansia sebagai mediator tenaga medis yang memberikan pengobatan pada lansia. Yang keempat ada peran posyandu lansia sebagai advokat dalam menentukan tindakan yang diinginkan oleh pasien. Selanjutnya ada pemangku kepentingan dalam posyandu lansia, yaitu ada peran puskesmas. Peran puskesmas ini dalam mengembangkan rangka posyandu lansia. Peran puskesmas ini adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat kecamatan dan desa dalam rangka pengembangan posyandu lansia. Selanjutnya ada memfasilitasi pengembangan posyandu lansia, melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan posyandu lansia. Selanjutnya ada peran rumah sakit. Peran rumah sakit memegang peran penting sebagai sarana rujukan dan pembina teknis pelayanan medik. Oleh karena itu,
Dalam hal ini, peran rumah sakit yaitu menyelenggarakan pelayanan rujukan, melaksanakan bimbingan teknis medis, khususnya dalam rangka pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana dalam program posyandu lansia. Selanjutnya ada menyelenggarakan promosi kesehatan di rumah sakit dalam rangka pengembangan dan fungsi dari posyandu lansia. Yang terakhir ada peran dinas kesehatan kabupaten atau kota. Perannya itu ada mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di kabupaten atau kota dalam rangka pengembangan, terus ada merevitalisasi puskesmas dan jaringannya sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan baik, ada merehabilitasi rumah sakit sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan rujukan dengan baik, merekrut atau menyediakan calon-calon fasilitator untuk dilatih menjadikan fasilitator pengembangan, menyelenggarakan pelatihan bagi petugas kesehatan dan kader. Selanjutnya ada peran dinas kesehatan provinsi. Perannya itu ada mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat provinsi dalam rangka pengembangan posyandu lansia, membantu dinas kesehatan kabupaten atau kota mengembangkan kemampuan melalui pelatihan, yaitu pelatihan manajemen, pelatihan teknis, dan cara-cara lain. Selanjutnya ada membantu dinas kesehatan kabupaten atau kota mengembangkan kemampuan puskesmas di rumah sakit di bidang konseling, kunjungan rumah, dan organisasi masyarakat serta promosi kesehatan dalam rangka pengembangan posyandu lansia. Selanjutnya ada menyelenggarakan pelatihan fasilitator pengembangan posyandu lansia dengan metode karya. Selanjutnya ada melakukan advokasi ke berbagai pihak, pihak pemangku kepentingan tingkat provinsi dalam rangka pengembangan posyandu lansia. Yang kelima ada peran Departemen Kesehatan, yaitu perannya itu menyusun konsep dan pedoman pengembangan posyandu lansia serta mensosialisasikan dan mengadvokasikannya. Yang keduanya ada memfasilitasi pembangunan poskedes dan pengembangan posyandu lansia. Selanjutnya ada memfasilitasi pengembangan sistem surveillance, sistem informasi laporan, serta sistem kesiagapan dan penanggulangan gawat darurat. Selanjutnya ada menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih TOT, menyediakan dana dan dukungan sumber daya lain, menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi. Yang terakhir ada peran pemangku kepentingan terkait. Pemangku kepentingan terkait yaitu pejabat pemerintah, pejabat lintas sektor, unsur-unsur organisasi atau ikatan profesi, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh agama, seperti PKK, LSM, dan lainnya. Diharapkan berperan aktif juga disebut tingkat administrasi. Yang peran pejabat pemerintah daerah itu perannya itu memberikan dukungan kebijakan, sarana, dan dana untuk penyelenggaraan posyandu lansia. Yang kedua ada mengkoordinasi pergerakan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan poskedes, puskesmas, pustu, dan berbagai UKBM yang ada. Yang ketiga ada mengkoordinasi pergerakan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan posyandu lansia dan UKBM yang ada. Yang keempat ada melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan posyandu secara teratur dan lestari. Yang B ada tim pergerak PKK, berperan aktif dalam pengembangan dan menyelenggarakan UKB di posyandu lansia. Yang kedua ada menggerakkan masyarakat untuk mengelola, menyelenggarakan, dan memanfaatkan UKBM yang ada. Yang ketiga ada menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dalam rangka menciptakan kadarzi dan PHBS. Yang C ada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini perannya menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan posyandu lansia. Terus ada menaungi dan membina kegiatan posyandu lansia. Yang ketiga ada menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan posyandu lansia. Yang terakhir ada organisasi kemasyarakatan atau LSM atau dunia usaha atau swasta.
Yang pertama, perannya itu ada berperan aktif dalam penyelenggaraan posyandu lansia. Yang kedua, ada memberikan dukungan sarana dan dana untuk pengembangan dan penyelenggaraan posyandu lansia. Next. Selanjutnya ada pelaksanaan kebijakan program posyandu lansia. Isu pelaksanaan kebijakan program posyandu lansia yaitu posyandu lansia yang berada di Bisa lingkungan- disingkat tidak ya menyampaikannya? Yang penting-penting saja. Disingkat Baik, ya, jadi nggak dibaca semua ya. Baik, Ibu. Posyandu lansia yang berada di Kelurahan Polawijen berjumlah 6 RW, yaitu Kelurahan Polawijen terdapat 558 orang laki-laki dan 608 orang perempuan yang terdaftar sebagai lansia. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap RW pertama, yaitu posyandu lansia RW pertama Palasara. Posyandu RW 1 posyandu RW 1 Palasara memiliki kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan, senam lansia, pembenahan gizi lansia. Pada posyandu RW 1 terdapat 117 orang laki-laki dan 95 orang perempuan lansia. Kegiatan pada program posyandu lansia di RW 1 Kelurahan Polawijen ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Kegiatan yang dilakukan yaitu yang tadi, senam lansia, pemberian makan tambahan, pengukuran tinggi badan dan berat badan, penyuluhan tentang kesehatan, pelayanan kesehatan yang dilakukan secara bergantian. Lansia yang mengikuti kegiatan di RW 1 Kelurahan Polawijen ini sekitar 49 orang, sedangkan jumlah seluruh lansia sekitar 212 orang. Menunjukkan bahwa presentasi yang mengikuti posyandu hanya 23%. Di sini terlihat bahwa rendahnya keikutsertaan partisipasi dalam kegiatan posyandu sehingga menghambat dalam implementasi program posyandu lansia. Next. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor pendukung dari pelaksanaan posyandu lansia. Nah, ada 2 faktor pendukung yang dapat memperlancar atau menciptakan posyandu lansia yang dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama itu ada sosialisasi kader. Nah, sosialisasi kader ini bertujuan itu membuat masyarakat, khususnya lansia itu menarik perhatian para lansia itu untuk datang ke posyandu. Nah, sosialisasi ini harus dibuat semenarik mungkin bagaimananya agar lansia ini berbondong-bondong ini untuk mendatangi posyandu untuk melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, adanya fasilitas kesehatan dan pelayanan yang lengkap dan baik. Nah, kalau misalnya pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatannya itu lengkap dan baik, pasti masyarakat juga tertarik datang ke posyandu lansia untuk memeriksakan kesehatannya, karena sudah diketahui nih bahwa kalau misalnya fasilitas kesehatannya itu dan pelayanannya baik. Nah, selanjutnya, ada faktor penghambat juga dalam terjadinya posyandu lansia. Yang pertama itu ada kondisi fisik. Nah, kondisi fisiknya ini karena kan usia lanjut, maksudnya itu lansia itu sudah mengalami penurunan dari sistem tubuhnya. Nah, kalau misalnya untuk datang ke posyandu lansia kan terkadang lansia ini mengalami kesulitan ya. Jadi kalau misalnya dia mengalami kesulitan dari fisiknya saja, itu bakal menghambat terjadinya program posyandu lansia itu. Nah, jadi kalau misalnya kondisi seperti ini, kita bisa mengadakan pelayanan posyandu lansia berupa home care, atau misalnya kita datang ke rumah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan ini. Lalu yang kedua itu ada faktor rutinitas dan kesadaran dari lansianya itu sendiri. Nah, masyarakat lansia ini kan zaman sekarang ini terkadang masih memiliki rutinitas ya, misalnya seperti masih bekerja atau mereka kebanyakan nih sekarang cenderung merawat cucunya. Jadi misalnya untuk datang ke posyandu lansia ini tuh terkadang sulit sekali. Padahal kan itu hanya kepentingannya untuk dirinya ya, untuk memeriksakan kesehatannya. Tapi terkadang masih dianggap sepele aja kayak ya udah bisa nanti aja deh gitu. Jadi kalau misalnya dari kesadaran diri lansianya itu masih kurang, pasti juga akan menghambat gitu dari dia mulai tidak peduli dengan kesehatannya,
Nah, itu pasti juga nanti akan berpengaruh gitu. Selanjutnya ada aksesibilitas. Nah, di sini itu dari lokasi si posyandu lansianya ini. Kalau misalnya sudah dikembalikan lagi misalnya ke kondisi awalnya ya, di kondisi fisiknya. Misalnya kondisi fisiknya itu kan sudah mulai terjadi penurunan. Nah, kalau misalnya posyandu lansianya ini jauh gitu dari aksesnya, misalnya, lalu kalau misalnya lansianya ini mau datang ke posyandu lansia ini pasti akan merasakan kesulitan ya, misalnya dari jauhnya atau nggak ada kendaraan. Nah, itu bakal menghambat terlaksananya posyandu lansia. Selanjutnya yang keempat ini adanya dukungan keluarga. Nah, kalau misalnya dukungan keluarga ini merupakan salah satu faktor penghambat yang sangat besar pengaruhnya. Karena kalau misalnya dari dukungan keluarganya aja nggak ada untuk mengajak lansia itu sehat, pasti lansia itu juga nggak akan tertarik gitu untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya. Padahal kan itu penting ya. Kalau misalnya ada dukungan dari keluarganya, pasti lansia juga akan semangat untuk memeriksakan kesehatannya. Nah, kalau dari upaya dan dukungannya terhadap program lansia ini, yang harus paling utama itu dalam posyandu lansia adalah pelayanan kesehatannya. Jadi, yang menjadi poin utamanya itu kita dapat meningkatkan partisipasi lanjut usia untuk mengikuti kegiatan posyandu lansia ini. Nah, terdapat beberapa jenis pelayanannya, yaitu misalnya pengecekan penyakit, terus secara rutin pemberian obat, pemberian makanan tambahan, untuk menambah perbaikan gizi lansia itu. Lalu ada pengukuran berat badan, tinggi badan, tekanan darah, pemeriksaan gula. Nah, itu kita harus dukung upaya tersebut dalam kegiatan posyandu lansia untuk menciptakan upaya peningkatan derajat kesehatan terhadap lansia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kelompok yang sudah memaparkan materi cukup jelas, dimulai dari definisi program, terus arah kebijakannya, strategi, peran perawatnya, pelaksanaannya, faktor-faktornya, upaya. Kemudian sekarang saya akan membuka sesi tanya-jawab kepada teman-teman kelas B yang ingin kelas B Langsung ataupun saja kelas A dulu yang moderator. ingin bertanya dipersilakan. Halo, moderator. Langsung Iya, Ibu. paparan dulu, yang satu lagi, baru nanti tanya jawab. Oh, baik, Dua Ibu. kelompok kan paparan, biar paparan dulu, baru Iya. nanti tanya jawab, ya. Baik, Ibu. Mungkin saya serahkan ke moderator kelas A, dipersilakan. Dicatat saja dulu pertanyaannya untuk kelompok ya, kelompok yang lain yang tidak presentasi, nanti baru ditanyakan ya. Izin masuk, Dimas, mungkin bisa dibesarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Nimade Riasmini, MKep, NSSP, Kepkom. Selaku dosen mata kuliah Kebijakan Kesehatan, juga kepada teman-teman sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum mulai presentasi kali ini, perkenalkan nama saya Salsabila, selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Mungkin di next slide. Dilanjutkan dengan adanya teman-teman dari kelompok 11 kelas 2A, yaitu slide sebelumnya, Dimas.
Yang pertama ada Dimas Pramudito, yang kedua ada Nisrina Irunisa Putri, yang ketiga ada Salsa Bila, yang keempat ada Yeni Chandra Tiaswati. Maka dari itu dipersilakan kepada kelompok untuk memulai presentasi. Next selanjutnya. Ya, definisi lansia. Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres. Lansia adalah seseorang yang telah berusia lebih dari 60 tahun dan tidak berdaya mencapai nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oke, next. Definisi program pelayanan kesehatan lanjut usia adalah pelayanan kesehatan lanjut adalah bentuk pelayanan kesehatan bagi mereka yang berusia lebih dari 60 tahun atau lebih, meliputi kesehatan jasmani, rohani, maupun sosial melalui seluruh upaya kesehatan, terutama upaya promotif, preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif, dan rehabilitas serta pelayanan rujukan kepada para pasien untuk lanjut usia. Upaya dalam pelayanan kesehatan terhadap lansia ini yaitu berdasarkan Yankes harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan terarah dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, ada screening, pembinaan, serta penilaian dan pengembangan. Regulasi pelayanan kesehatan lanjut usia itu peraturan pemerintah kesehatan nomor 67 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas. Pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud yaitu lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, dan pralansia ini yaitu umur 45 sampai 59 tahun. Pada lanjut lagi, lansia risti itu yaitu umur yang lebih dari 70 tahun atau 60 sampai 69 tahun dengan masalah kesehatan. Selanjutnya pasal 2 yaitu mengenai tujuan pelayanan kesehatan lanjut usia yang di puskesmas, yaitu meningkatkan pengetahuan kemampuan bagi tenaga kesehatan di puskesmas, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan upaya kesehatan bersumber daya manusia masyarakat atau UKBM, dan pelayanan kesehatan lintas program organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dengan asas kemitraan. Yang terakhir, pasal 11 itu ayat 1 poin C-nya itu bangunan pada puskesmas itu harus memenuhi persyaratan, yaitu menyediakan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan, kenyamanan, dan kesehatan, serta kemudahan dalam memberikan pelayanan bagi semua orang yang termasuk lanjut usia. Arah dan kebijakan pelayanan kesehatan lanjut usia itu, yang pertama, arah pelayanan kesehatan lanjut usia, tujuan umumnya itu meningkatkan kualitas hidup lansia agar sehat, mandiri, produktif, dan berguna, dan sejahtera. Nah, tujuan khususnya itu yang pertama, meningkatkan kesadaran lansia untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam kegiatan kesehatan lansia. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi lansia. Yang keempat, meningkatkan koordinasi lintas program, lintas sektor, dan mitra lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan lansia dalam konteks keluarga. Nah, yang kedua itu ada kebijakan pelayanan kesehatan lanjut usia, yaitu yang pertama adanya
pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran keluarga dan masyarakat serta menjalin mitra dengan LSM swasta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan lansia secara berkesinambungan. Yang kedua, pembinaan kesehatan lansia dilaksanakan melalui pendekatan holistik dengan memperhatikan nilai sosial dan budaya yang ada. Yang ketiga, pembinaan kesehatan lansia dilaksanakan secara terpadu dengan meningkatkan peran koordinasi dan integrasi dengan LPS dan LP dan LS. Yang keempat, pendekatan siklus hidup dalam pelayanan kesehatan untuk mencapai lanjut usia, sehat dan aktif dalam konteks kesehatan keluarga. Yang terakhir, upaya kesehatan lansia dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas secara komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya ada strategi pelayanan kesehatan lanjut usia. Strategi pemerintah dalam upaya program pelayanan kesehatan lanjut usia itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, peningkatan kesehatan dan kemampuan lansia untuk mandiri, aktif, dan produktif. Kedua, sebagai bagian dari upaya kesehatan keluarga. Ketiga, pendekatan holistik. Keempat, komprehensif, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya, dapat meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, dan lansia itu sendiri. Dilakukan dengan pendekatan siklus hidup, meningkatkan sosialisasi kepada lintas program dan lintas sektor LSM dan stakeholder lainnya. Lalu, pemberdayaan keluarga, kelompok, dan masyarakat dapat meningkatkan kesehatan lansia. Pemberdayaan lansia dalam meningkatkan kesehatan keluarga, lalu yang terakhir meningkatkan keterjangkauan dan ketersediaan sarana dan prasarana. Next. Selanjutnya ada peran pemangku pelayanan kesehatan lanjut usia. Untuk menunjukkan lansia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintah. Ini tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sendiri, tetapi diperlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingannya. Yang pertama, pada pemerintah pusat, pemerintah pusat dalam pelayanan kesehatan lanjut usia bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia yang berkualitas melalui penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia untuk mencapai lansia yang berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat. Upaya yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain meningkatkan upaya kesehatan bagi lanjut usia di pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan pelayanan santun lanjut usia, meningkatkan upaya rujukan kesehatan bagi lansia melalui pengembangan poliklinik geriatri terpadu di rumah sakit dan menyediakan sarana prasarana yang ramah bagi lanjut usia. Selanjutnya ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah melakukan promosi kesehatan agar tumbuh kesadaran dan pentingnya hidup sehat dan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan jaminan sosial, serta melindungi para lansia dari ancaman penyakit, kebiasaan buruk atau merokok, penelantaran, kekerasan, dan kemiskinan. Ini semua merupakan upaya pemerintah daerah untuk melindungi para lansia dari ancaman yang dapat membahayakan, bahkan mematikan bagi para lansia. Bisa di next.
Baik, selanjutnya ada isu pelaksanaan kebijakan program. Kita mengangkat program kemitraan masyarakat tentang pelatihan kader posyandu lansia di wilayah Batokan, Tirtoadi, Gadoan, Sleman. Warga daerah Sleman. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya yang pelaksanaan kebijakan program. Baik, dilanjutkan yang tadi peran pemangku ya. Jadi untuk peran pemangku pelayanan kesehatan lanjut usia dari institusi pendidikan itu dapat menyempurnakan kurikulum penyuluhan kesehatan lansia di sekolah-sekolah kesehatan, melengkapi masukan penyuluhan pada usia lanjut, lalu menyusun modul pelatihan khusus usia lanjut untuk aparat di berbagai tingkat. Lalu yang terakhir, dari swadaya masyarakat dapat mengembangkan sikap, kemampuan, dan motivasi petugas puskesmas dan pengurus LKMD dalam mengembangkan potensi swadaya masyarakat di bidang kesehatan, melaksanakan kemampuan dan motivasi terhadap kelompok masyarakat termasuk swasta dalam melaksanakan pengembangan potensi swadaya masyarakat di bidang kesehatan usia lanjut secara sistematis dan berkesinambungan. Lalu yang terakhir, memproduksi dan menyebarluaskan pedoman penyuluhan kesehatan usia lanjut untuk para penyelenggara penyuluhan baik pemerintah maupun swasta. Next. Baik, selanjutnya ada isu pelaksanaan kebijakan program. Kita mengangkat program kemitraan masyarakat tentang pelatihan kader posyandu lansia di wilayah Betokan, Tirtoadi, Godean, Sleman. Warga daerah Sleman masih banyak masyarakat yang usia harapan hidupnya panjang. Sekitar 45% masyarakat di daerah Batokan ini mempunyai usia di atas 55 tahun ke atas. Di Kabupaten Sleman, umur harapan hidup atau UHH rata-rata dari penduduknya tertinggi di Indonesia. Adapun jumlah penduduk pra-usia lanjut ada 45 sampai 59 tahun. Sejumlah 146 jiwa dan penduduk lansia lebih dari 60 tahun, ada 55.967 jiwa. Dari total penduduk 1.090.567 jiwa. Masyarakat kurang antusias untuk datang ke posyandu lansia dikarenakan kurangnya informasi, pekerjaan masyarakat, dan pendidikan lansia mayoritas berpendidikan SD. Tujuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan pada lansia dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pendampingan senam lansia. Tujuannya dapat memantau kondisi fisik maupun mental pada lansia. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi
Yang pertama itu masyarakat masih jarang yang mengunjungi posyandu untuk pemeriksaan kesehatan karena kondisi internal. Yang kedua itu kurangnya informasi yang mengakibatkan masyarakat kurang mengetahui informasi yang update. Yang ketiga itu keterbatasan media dan metode edukasi terhadap ilmu maupun kegiatan posyandu lansia. Yang keempat, kurangnya tenaga kesehatan yang mendalami tentang gerontik. Slide selanjutnya. Lalu selanjutnya ada upaya atau dukungan terhadap program. Upaya atau dukungan program pemerintah dalam pelayanan kesehatan lansia itu ada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya yang pertama itu upaya promotif. Contohnya itu latihan fisik yang dilakukan secara teratur dan disesuaikan dengan kemampuan usia lanjut agar tetap merasa sehat dan segar. Lalu diet seimbang atau makanan dengan menu yang mengandung gizi yang seimbang. Lalu yang kedua itu ada upaya preventif dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan teratur untuk menemukan cara dini penyakit-penyakit usia lanjut. Lalu penyuluhan untuk pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan pada usia lanjut. Next slide. Lalu yang ketiga itu ada upaya kuratif. Upaya kuratif itu upaya pengobatan pada usia lanjut dan dapat berupa kegiatan seperti pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan spesifikasi melalui sistem rujukan. Lalu yang terakhir itu ada upaya rehabilitatif, yaitu upaya mengembalikan fungsi organ yang telah menurun. Kegiatannya itu berupa memberikan informasi, pengetahuan, dan pelayanan tentang penggunaan berbagai alat bantu, misalnya alat pendengaran dan lain-lain, agar usia lanjut dapat memberikan karya dan tetap merasa berguna sesuai kebutuhan dan kemampuan. Kegiatan selanjutnya itu mengembalikan kepercayaan pada diri sendiri dan memperkuat mental penderita dan perawatan fisioterapi. Bisa next slide. Lalu selanjutnya ada peran perawat dalam menanggulangi isu. Peran perawat yang pertama itu perawat sebagai provider of care. Perawat klinis melakukan perawatan langsung kepada klien, baik di rumah sakit dengan kondisi akut, rumah perawatan, dan fasilitas perawatan jangka panjang. Lansia biasanya memiliki gejala yang tidak lazim yang membuat rumit diagnosa dan perawatannya. Maka perawat klinis perlu memahami tentang proses penyakit dan sindrom yang biasanya muncul di usia lanjut, termasuk faktor risiko, tanda dan gejala, terapi medikasi, rehabilitasi, dan perawatan di akhir hidup. Lalu, peran perawat yang kedua itu sebagai advokator. Perawat membantu lansia dalam mengatasi adanya ageisme yang sering terjadi di masyarakat. Ageisme adalah diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan umur seseorang. Seringkali para lansia mendapat perlakuan yang tidak adil atau tidak adanya kesetaraan terhadap berbagai layanan masyarakat, termasuk pada layanan kesehatan. Namun, perawat gerontologi harus ingat bahwa menjadi advokat tidak berarti membuat keputusan untuk lansia, tetapi memberi kekuatan mereka untuk tetap mandiri dan menjaga martabat meskipun di dalam situasi yang sulit. Lalu peran perawat yang ketiga itu ada edukator. Perawat harus mengambil peran pengajaran kepada lansia, terutama sehubungan dengan modifikasi dalam gaya hidup untuk mengatasi konsekuensi dari gejala atipikal yang menyertai usia tua. Perawat harus mengajari para lansia tentang pentingnya pemeliharaan berat badan, keterlibatan beberapa jenis kegiatan fisik, seperti latihan dan manajemen stres untuk menghadapi usia tua dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Perawat juga harus mendidik lansia tentang cara dan sarana untuk mengurangi risiko penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, Alzheimer, demensia, bahkan kanker. Lalu peran yang keempat itu motivator. Perawat memberikan dukungan kepada lansia untuk memperoleh kesehatan optimal, memelihara kesehatan, menerima kondisinya. Perawat juga berperan sebagai inovator, yakni dengan mengembangkan strategi untuk mempromosikan keperawatan gerontik, serta melakukan riset atau penelitian untuk mengembangkan praktik keperawatan gerontik. Lalu peran perawat yang keempat itu perawat sebagai konselor. Memberikan konseling atau bimbingan kepada lansia, keluarga, dan masyarakat tentang masalah kesehatan sesuai prioritas. Konseling diberikan kepada individu
individu atau keluarga dalam mengintegrasikan pengalaman kesehatan dengan pengalaman yang lalu, pemecahan masalah difokuskan pada masalah keperawatan, mengubah perilaku hidup ke arah perilaku hidup sehat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11, saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator berdua ngatur ya untuk tanya jawab sampai 8:30 ya diskusi tanya jawabnya. Silakan. Baik, saya izin ambil alih ya Ibu. Teman-teman, kepada teman-teman kelas A ataupun kelas B yang ingin bertanya kepada kelompok 11 dipersilahkan. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand. Mohon segera ya, saya mau ada rapat soalnya. Tolong segera yang mau bertanya diskusi yang belum jelas, silakan ditanyakan. Baik, di sini dari kelas B ada Kansa Amanda Maulika, dipersilahkan untuk. Ya, terima kasih Mot atas kesempatannya. Saya Kansa Amanda Maulika, perwakilan dari kelompok 7B, izin bertanya ya kepada kelompok 11B. Pertanyaannya itu, bagaimana jika lansia tetap susah untuk diajak mendatangi posyandu lansia untuk melakukan pemeriksaan secara rutin, meskipun sudah dilakukan sosialisasi kadar atau pelaksana posyandu dengan semenarik mungkin, seperti yang tertera di PPT tadi. Lalu ada nggak cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Kansa. Selanjutnya Aisyah Ayuningrum, dipersilahkan. Iya, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Ayuningrum dari kelas B. Saya izin bertanya kepada pemateri kelas B. Kan posyandu lansia ini kan dapat dikatakan upaya yang dilakukan sebagai langkah pemenuhan kebutuhan lansia. Misalkan jika lansia tersebut nggak bisa datang gitu ke puskesmas posyandunya dikarenakan suatu penyakit gitu kayak stroke gitu. Langkah apa sih yang dilakukan oleh posyandu tersebut? Apakah sama dengan proker yang dilaksanakan kepada lansia yang sehat jasmani rohani atau apakah berbeda gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Aisyah. Selanjutnya dari Erika Oktaviani, dipersilahkan. Iya, baik. Izin bertanya, Mot, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Erika. Ya, baik. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya izin bertanya, kan yang kita ketahui ini posyandu itu yang umumnya itu kan untuk ibu dan anak ya biasanya. Nah, seperti yang kita bahas kali ini nih, posyandu itu ada untuk lansia. Nah, pertanyaan saya itu, ada gak sih sasaran lain selain untuk lansianya tersebut? Jika ada, bisa disebutkan gaya dan tujuan itu untuk apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Erika. Ya. Mungkin pertanyaan untuk kelas B dicukupkan ya, 3 penanya saja. Selanjutnya untuk pertanyaan kelas A saya serahkan ke moderator kelas A. Ya, baik, untuk kelas A yang ingin bertanya dipersilakan kepada Rizky Hairunisa untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Izin perkenalkan diri, saya Rizky Hairunisa dari kelas 2A. Izin bertanya,
Jadi kan tadi dalam pelaksanaan program lansia yang telah kelompok paparkan, apakah terdapat hambatan dalam melaksanakan program tersebut? Nah, jika ada, bisa tolong dijelaskan apa saja hambatan terdapat di dalamnya dan bagaimana cara kita sebagai perawat untuk mengatasi hambatan tersebut. Terima kasih. Baik, pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Dinda Cahya Mutiara untuk memaparkan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelum memperkenalkan, nama saya Dinda Cahya Mutiara, perwakilan dari kelompok 1 kelas A. Izin bertanya kepada kelompok, jika misalkan ada lansia yang sudah hidup sebatang kara dan kayak keluarganya itu udah acuh gitu sama lansia tersebut, dan lansia tersebut tuh udah nggak bisa terus-menerus bergantung pada tetangganya. Nah, apakah ada peran dari pemerintah dan apakah ada hukum yang mengaturnya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Adinda. Saya akan kepada Amelia Putri, jika ingin bertanya dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya kepada kelompok kelas A, pelayanan-pelayanan apa ya? Terima kasih. Baik, saya izin ambil alih ya. Izin membacakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang bertanya ke kelompok B. Tadi itu ada Kansa Amada Maulika, bagaimana jika lansia tetap susah untuk diajak mendatangi posyandu lansia untuk melakukan pemeriksaan secara rutin meskipun sudah dilakukan sosialisasi kadar atau pelaksanaan posyandu dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan yang dituliskan di slide faktor-faktor pendukung pelaksanaan posyandu lansia, karena seperti yang kita ketahui, yang sikap lansia terkadang itu susah untuk diajak kooperatif. Ada nggak cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kemudian pertanyaan dari Aisyah, posyandu lansia ini kan dapat dikatakan upaya yang dapat dilakukan sebagai langkah pemenuh kesehatan lain lansia. Misal jika seorang lansia tidak bisa datang ke posyandu lansia dikarenakan ada suatu hal seperti stroke, apa langkah yang dapat dilakukan dari proker posyandu lansia tersebut dalam kasus seperti itu? Kemudian pertanyaan dari Erika, yang sudah kita ketahui bahwa posyandu ada umum, yaitu umum ibu dan anak biasanya, dan seperti yang kita bahas kali ini posyandu untuk lansia. Nah, ada nggak sih sasaran lain selain untuk lansianya tersebut? Jika ada, bisa disebutkan tidak dan tujuannya untuk apa? Ternyata ada pertanyaan tambahan di kolom chatroom ya dari Sabrina. Menurut kelompok, apakah kegiatan posyandu lansia saat ini sudah efektif untuk upaya peningkatan derajat kesehatan pada lansia? Jika masih belum, apa sebab dan jika sudah, mengapa demikian? Nah, ada 4 pertanyaan kepada kelompok B, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya, baik, izin moderator. Mod, izin ya, Mod. Iya, silakan. Terima kasih sebelumnya atas moderator. Saya Faris izin menjawab. Saya versi kelompok 11 izin menjawab. Untuk tadi kan katanya kan bagaimana sih caranya ngebuat lansia itu datang ke posyandu dengan cara yang lain gitu selain menarik perhatian. Nah, cara lain itu untuk ngebuat lansia kooperatif diajak posyandu itu yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan dari lansia itu sendiri. Nah, contohnya memberikan pelayanan gratis ataupun mengajak mereka dengan hal yang mereka sukai gitu. Jadi lansia kan tergolong umur yang sudah tua namun memiliki sifat seperti kekanak-kanakan. Nah, membuat mereka suka dan kegiatan adalah salah satu cara agar mereka tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Belum lagi banyak lansia yang juga mengalami banyak penyakit dan berkebutuhan di tubuhnya. Hal ini bisa kita jadikan sebagai hal yang dapat membuat lansia tersebut dapat mengikuti kegiatan yang kita laksanakan seperti itu. Jadi lebih terfokus ke arah kebutuhan lansia itu sendiri supaya lansia tersebut bisa tertarik gitu sama kegiatan yang telah kita buat seperti itu. Bagaimana, Kanza?
Ya, Faris, sudah terjawab. Terima kasih. Izin masuk, Mut. Iya, silakan, Mei. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Erika. Tadi kan ditanyakan sasaran lain ya, kecuali lansia. Posyandu lansia itu untuk apa dan tujuannya apa ya? Jadi posyandu lansia itu emang terfokusnya untuk kepada lansia itu sendiri sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan. Nah, namun posyandu lansia ini ada dua sasaran. Nah, sasaran yang pertama itu terfokus pada lansia itu sendiri, dan yang kedua itu kepada keluarga lansia atau masyarakat umum yang ingin aktif juga untuk meningkatkan kesehatannya. Nah, kalau misalnya tujuannya utama itu kan untuk lansia. Nah, itu untuk meningkatkan derajat kesehatannya kan, untuk mulai dari penyembuhan penyakitnya atau pencegahan, atau kita bilang promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, itu tujuannya untuk lansia. Nah, kalau misalnya sasaran yang kedua itu untuk keluarganya dan masyarakat umum. Nah, kalau misalnya keluarganya itu, posyandu lansia ini bertujuan untuk mengedukasi atau memberikan informasi pengetahuan mengenai kesehatan lansia, bagaimana memperlakukan lansia dengan baik, memberikan motivasi agar selalu mendukung lansia agar tetap hidup sehat, atau yang tadi dijelaskan di PPT, di PPT itu diterapkan oleh WHO bahwa lansia itu harus hidup sehat, harus aktif. Nah, itu tujuannya dari si peran keluarga itu mendukung dari adanya kegiatan kesehatan untuk lansia. Nah, dan tujuannya itu untuk yang masyarakat umum itu, nah itu untuk berpartisipasi juga nih dalam kesehatan di masyarakat umum juga. Jadi selain untuk lansia, masyarakat umum juga bisa ikut melakukan pengecekan kesehatan di posyandu lansia itu. Apakah sudah terjawab, Erika? Iya sudah terjawab, Mei. Terima kasih. Izin masuk, moderator. Iya, silakan, Laili. Tadi kan pertanyaannya posyandu lansia ini dapat diupayakan langkah penggunaan kesehatan lansia ya. Kalau misalnya ada lansia yang tidak bisa datang ke posyandu dikarenakan suatu hal seperti stroke, apa langkah yang dapat dilakukan dari program posyandu lansia dalam mengatasi kasus seperti itu? Untuk kasus seperti ini, apabila lansia memiliki keluhan fisik dan tidak mampu datang ke posyandu lansia secara langsung, namun masih ingin tetap melakukan pemeriksaan kesehatan ya, itu ada protokol di dalam posyandu lansia di mana kader-kader dapat turun langsung ke rumah-rumah atau melakukan home care. Tujuannya ini adalah agar semua lansia dalam wilayah tersebut mendapatkan pelayanan yang sama. Dan upaya peningkatan derajat kesehatan bagi lansia juga dapat terlaksanakan dengan maksimal. Selain home care, sama seperti yang tadi dijelaskan pada pertanyaan nomor 2, sasaran keluarga lansia dapat diikut serta jika memang ada kegiatan sosialisasi di posyandu untuk mendapatkan ilmu baru bagi lansianya. Apakah sudah mengerti, Aisyah? Iya, sudah. Terima kasih, Laili. Iya. Ya, silakan kelas B, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Ya, izin ingin menjawab pertanyaan dari Sabina di kolom chat mengenai apakah sudah efektif ya posyandu lansia. Nah, kalau misalnya bagi kelompok itu pendapat kelompok ya, posyandu lansia ini sudah mulai ada di tahap keberhasilan yang cukup baik. Namun dari keberhasilannya itu masih ada beberapa kendala yang tadi disebut juga di PPT, ada beberapa faktor yang itu menghambat dari terjadinya pelaksanaan posyandu lansia itu. Nah, karena masih banyak rendahnya pengetahuan dari masyarakat itu sendiri atau kekurangan kesadaran. Nah, kalau misalnya disebutkan lagi nih,
si posyandu lansia ini memiliki banyak kendalanya itu kayak masih rendahnya dari peran kadernya itu sendiri dalam pelayanan sosialisasi kepada masyarakatnya. Lalu ada kurangnya pengetahuan terhadap manfaat dari program posyandu lansia ini. Lalu adanya kurang partisipasi atau yang tadi disebutkan dari kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, yang terakhir itu karena ada kurang kerjasamanya lintas program dan lintas sektor. Nah, lintas program dan lintas sektor ini itu dari masyarakat itu sendiri, dari pemerintah, dari peran pemangkunya seperti kepala desa, itu kan harus ada keterkaitan ya untuk bekerja sama mendukung program lansia ini untuk sebagai upaya peningkatan kesehatan terhadap lansianya. Makanya dari itu, walaupun posyandu lansianya sudah mulai efektif itu untuk memberikan upaya peningkatan kesehatan, namun jika masih ada kendala seperti yang telah disebutkan tadi, itu posyandu lansianya tidak akan mungkin berjalan dengan efektif. Seperti itu, Sabrina. Apakah sudah terjawab? Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok dan teman-teman yang sudah bertanya, dan kelompok pun sudah menjawab semua pertanyaan. Saya Ita Silvia selaku moderator mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kelompok A. Baik, untuk kelompok 11 kelas A, jika ada yang ingin menjawab pertanyaan, dipersilakan. Izin masuk, Mat. Ya, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Dinda Cahya. Izin mengulang pertanyaannya. Bagaimana jika ada orang tua rentan yang hidup sendiri dan tidak bisa terus-menerus mengandalkan tetangga sekitar? Apakah ada peran negara di sini dan apakah ada hukum yang mengaturnya? Izin menjawab, terkait dengan orang yang telah lanjut usia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Negara itu hadir memberikan perhatian penting dan serius terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 yang kini masuk ke dalam daftar program legislasi nasional prioritas tahun 2021. Apakah bisa diterima jawabannya, Dinda Cahya? Sudah diterima, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Izin masuk, Mat. Ya, silakan. Saya Nisrina Hairunisa izin menjawab pertanyaan dari Rizky Hairunisa. Pertanyaannya itu, dalam pelaksanaan program lansia yang telah kelompok paparkan, apakah terdapat hambatan dalam melaksanakan program tersebut? Jika ada, tolong dijelaskan apa saja hambatannya yang terdapat dalam program dan bagaimana cara perawat untuk mengatasi hambatan tersebut. Izin menjawab. Jadi pasti dalam setiap pelaksanaan program ini pasti ada hambatannya. Misalnya itu seperti dalam program posyandu lansia ini kurangnya minat untuk datang ke posyandu lansia. Solusinya itu dapat dilakukan pendekatan melalui pemberdayaan lansia untuk dapat berpartisipasi dalam layanan kesehatan sehingga mampu memilih keputusan perawatan kesehatan. Lalu hambatannya anggaran pelaksanaan program posyandu lansianya itu kurang, jadi dananya kurang gitu anggarannya. Itu kita bisa melibatkan pemerintah setempat untuk memfasilitasi kegiatan dan ajukan bantuan permintaan dana operasional kepada kepala desa dari dana desa. Lalu hambatan ada sarana prasarana pada posyandu lansia kurang memadai.
itu bisa dilakukan pemanfaatan sarana dan prasarana menggunakan partisipasi lansia dan masyarakat setempat dengan berkoordinasi dengan pihak puskesmas. Apakah sudah jelas, Nisa? Baik, sudah cukup jelas Nis Rina, terima kasih. Ya, izin masuk. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Amelia. Pertanyaannya adalah pelayanan-pelayanan apa saja yang terdapat di Posyandu mengenai kebutuhan lansia. Jawabannya itu ada pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan tidak hanya mencakup sesuatu yang berhubungan dengan penyakit. Pada Posyandu lansia, Kadep juga melakukan pemeriksaan aktivitas sehari-hari seperti mencatat pola makan, cara mandi, rutinitas buang air, kemampuan untuk berjalan dan berpakaian, kemampuan untuk turun atau naik tempat tidur, kemandirian lansia tersebut. Yang kedua itu pemberian makan tambahan atau PMT. Para kader Posyandu lansia akan memberikan penyuluhan kepada para lansia mengenai makanan yang sehat dan bergizi yang perlu mereka konsumsi. Yang ketiga itu kegiatan olahraga. Olahraga untuk lansia juga penting dilakukan demi menjaga kebugaran tubuh. Para kader akan menuntun kakek atau nenek untuk mengikuti gerakan senam lansia, gerakan jalan santai, maupun aktivitas lain yang aman untuk lanjut usia. Yang keempat itu kegiatan non-kesehatan. Di Posyandu lansia juga sering dilakukan kegiatan non-kesehatan untuk meningkatkan interaksi sosial dan menjadikan Posyandu sebagai wadah lansia untuk berkegiatan. Selain rutin menjaga Posyandu kesehatan, hal-hal yang lain perlu diperhatikan yaitu memfasilitasi berbagai kegiatan program menjaga kesehatan para lansia. Apakah sudah cukup? Jawabannya, Amel. Baik, sudah. Terima kasih, kelompok. Baik, sekian presentasi kelompok 11 kelas A pada hari ini. Bila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Made. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih moderator. Terima kasih para penyaji, dua kelompok, dan juga diskusi dari mahasiswa yang ikut aktif terlibat. Ya. Untuk presentasi kedua kelompok, presentasinya lancar ya. Dua-duanya lancar presentasinya. Kemudian diskusinya juga cukup hangat. Mungkin kalau dibuka lagi pertanyaan pasti banyak yang bertanya. Mohon maaf karena waktunya terbatas ya. Dari presentasi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Karena ini program pelayanan kesehatan lansia, sudah sewajarnya terkait dengan data-data lansia itu bisa dipaparkan. Terutama data statistik lansia ya. Itu mungkin yang masih kurang dalam kelompok. Data statistik lansia, kemudian status kesehatannya, bagaimana trennya lansia saat ini. Ya, kalau program-program sudah dipaparkan tadi ya, program kebijakan. Hanya mungkin kebijakannya yang terkait aturan-aturan tentang lansia itu kurang banyak. Nanti saya bisa share ya. PPT saya bisa saya share yang ini dan juga yang lalu ya untuk dipelajari nanti sebagai bahan ujian. Kebijakan-kebijakan itu banyak sekali yang terkait dengan lansia, baik dari Kemenkes maupun Kemensos. Tolong jangan lagi ngomong Depkes ya, kalau Depkes itu pasti kebijakan lama yang dibahas, nggak ada lagi Depkes ya. Kalau misalnya yang sekarang itu sudah Kemenkes dan Kemensos. Nah, kalau lihat kebijakan-kebijakan itu tentu pelayanan lansia itu tidak hanya Posyandu ya. Ini seolah-olah cuman Posyandu yang dipaparkan. Ya, pelayanan kesehatan lansia tidak cuma di Posyandu. Pelayanan kesehatan ada di rumah sakit. Ada ruang geriatri di rumah sakit khusus sekarang. Ya, seluruh rumah sakit diminta untuk memberikan pelayanan geriatri untuk lansia. Kemudian ada di masyarakat. Di masyarakat apa puskesmas
Di puskesmas itu ada puskesmas santun lansia. Nah, ini program-program yang terkini itu tidak terpapar, ya hanya posyandu saja. Posyandu itu di masyarakat, posyandu lansia. Dan biasanya posyandu lansia itu tidak hanya untuk lansia, tapi juga pralansia bisa masuk di situ. Tapi memang prioritas lansia. Ada juga posyandu PTM, ya. Posyandu PTM itu di puskesmas kecamatan tuh ada. Ya, dan itu bukan untuk lansia saja, tapi juga remaja, karena banyak penyakit tidak menular pada remaja juga diderita, ya. Kemudian ada juga pelayanan home care untuk lansia, ya, lansia yang pasca dirawat di rumah sakit kemudian mendapat perawatan di rumah, itu ada perawatan home care. Ada juga perawatan di panti. Nanti mungkin Anda praktek ke panti, ya, belum ya? Belum praktek ya? Praktek ke panti, di situ ada lansia. Panti itu ada panti yang dikelola swasta, ada juga panti yang pemerintah. Ya, di Jakarta banyak, ada di Cipayung, ada di Bekasi. Panti itu. Jadi programnya banyak, programnya. Ada yang menyinggung tadi active aging, itu udah bagus ya. Itu program lansia ke depan diharapkan active aging. Ya, lansia itu aktif, produktif, walaupun produktifnya tanda kutip ya. Kemudian juga tadi ada yang menyebutkan pendekatan siklus hidup. Nah, itu program terkini ya, siklus hidup. Karena lansia tidak berkualitas kalau dia tidak diikuti dari janin di dalam kandungan. Jadi untuk mendapatkan lansia berkualitas itu harus dipelihara. Ya, berarti banyak sekali program-program pelayanan kesehatan pada lansia. Mungkin saya bisa tampilkan sedikit ya, sedikit sekilas saja. Sekilas saja saya share screen. Ini apa namanya yang terkait dengan nih. Gambaran demografi harusnya ada ya, demografi dunia, demografi di Indonesia, umur harapan hidupnya bagaimana, mestinya diulas dulu sedikit ya, gambaran piramidnya nanti seperti apa, piramidanya untuk lansia. Ya, ini sudah ada, nanti Anda bisa pelajari ya. Nah, ini umur harapan hidup, kemudian gambaran status kesehatan. Kalau kita bicara nasional, Anda nggak boleh pakai contoh di mana, di daerah mana, provinsi mana. Jangan, Anda pakai Riskesdas. Ya, karena Riskesdas itu adalah nasional. Kalau kita bikin kebijakan, upayakan memaparkan kebijakan yang sifatnya nasional, bukan kebijakan lokal, daerah-daerah tertentu. Kalau contoh, mungkin boleh, hasil riset, penelitian ini kok posyandu lansia partisipasinya sangat kurang gitu, boleh. Tapi jangan dipaparkan umum ya, posyandu ini hasil riset saja bahwa keterlibatan lansia di posyandu rendah, itu yang paling penting. Ya. Ini transisi. Banyak ya, nanti Anda bisa pelajari, saya ingin menyampaikan kebijakan. Nih, tidak ada yang memaparkan tentang apa namanya kebijakan nasional yang ini kebijakan regional dan internasional ya. Ini kebijakan nasionalnya. Tadi dipaparkan tentang undang-undang ya. Undang-undang 13 ini sedang direvisi. Ya, direvisi ini. Jadi nanti akan keluar undang-undang yang baru. Rencana aksi nasional itu Anda bisa searching. RAN ya, rencana aksi nasional yang terkini, itu kebijakan yang paling update sekarang. Ya, tolong Anda baca semuanya kebijakan-kebijakan itu. Ya, ini yang RAN 2020 sampai 2024, Anda harus paham. Ya. Tadi ada yang ini sudah ya, ini sudah ada yang memaparkan dari kelompok tadi nih, yang siklus hidup. Tadi kelompok memaparkan kan? Ini pendekatan siklus hidup pada lansia. Ini yang tren juga yang digunakan. Ya, harus dirawat dari janin dalam kandungan sampai ke lansia. Tidak cukup hanya dari sekarang baru digenjot olahraga dan sebagainya. Lansia nggak bisa ya. Harus dari awal. Ya, banyak sekali ininya
Nanti Anda bisa baca ini program-program yang ada, kegiatan pelayanan lansia, ya kegiatan itu bisa di hospital, tadi yang saya bilang geriatrik, bisa di puskesmas, bisa juga di komunitas. Komunitas itu yang posyandu tadi, posyandu lansia, posyandu PTM ya. Ini ada contoh-contoh juga posyandu yang sudah berkembang yang bagus. Ada juga puskesmas santun lansia, jadi ada loket khusus untuk lansia, ada tempat untuk ruang tunggu lansia khusus, ada toilet lansia yang ada pegangan dan lain-lain, ya banyak sekali. Nanti Anda bisa baca sendiri. Nanti saya sampaikan. Jadi saya ingin klarifikasi terkait hasil diskusi. Tadi kelompok sudah bagus menjawab ya, tapi ada beberapa hal. Ada di slide-nya kelompok itu lansia lebih dari 60. Harusnya lebih dan sama dengan 60 tahun. Jadi 60 tahun ke atas itu artinya lebih dan sama ya. Jangan sampai salah. Saya secara umum saja ya, kenapa terjadi hambatan terkait dengan program-program lansia? Karena program lansia belum merupakan program prioritas. Tidak merupakan program prioritas. Kalau balita, prioritas karena masih panjang usianya. Dia merupakan generasi muda penerus ya. Tapi kalau lansia dianggapnya antar lagi juga meninggal gitu kan. Nah ini yang menyebabkan tidak prioritas. Makanya makanan tambahan mana ada di posyandu lansia, nggak ada dari pemerintah. Kalau balita ada. Kalau di posyandu lansia itu biasanya kader yang menyiapkan makanan tambahan biar masyarakatnya datang berlomba-lomba gitu ya, biar masyarakatnya mau ke posyandu itu dipancing dengan adanya makanan tambahan. Nah, ada kegiatan-kegiatan dari kelompok yang bilang kegiatan yang disukai. Nah, kalau mahasiswa biasanya mengelola posyandu lansia itu berbagai kegiatan diupayakan ada gitu ya, permainan, teka-teki, kemudian games dan sebagainya. Itu merangsang lansia untuk datang. Karena selama ini di posyandu lansia itu saja, timbang, periksa, kadang-kadang penyuluhan nggak ada, bosan mereka datang. Ya, Anda jangan mengatakan posyandu itu 5 meja. Kalau mejanya cuma ada 3, enggak jalan dong posyandunya gitu. Tapi 5 kegiatan ya. Terserah mau mejanya berapa gitu. Jangan 5 meja. Jangan mejanya yang ditekankan. Kalau ada 5 meja ya syukur gitu ya. Tapi kalau nggak ada 5 meja juga kegiatan itu harus berjalan dengan baik. Nah, itu intinya dari posyandu. Ya. Jadi posyandu itu sasarannya memang tidak hanya lansia tetapi juga pralansia. Posyandu PTM tidak hanya lansia tetapi juga remaja. Jadi sasaran-sasaran itu ada. Ya, tadi terkait dengan pelayanan-pelayanan di posyandu itu mungkin yang harus variatif sehingga masyarakat berlomba-lomba datang. Kemudian kalau misalnya lansia sendiri atau lansia nggak punya siapa-siapa, nggak punya keluarga, nggak punya siapa, dia nggak mungkin tergantung terus sama tetangga. Gimana caranya? Jadi program pemerintah dari Kemensos itu punya yang namanya panti khusus tuh. Panti punya pemerintah, bisa masuk panti. Jadi lansianya dirawat di panti. Dia bisa share dengan teman-temannya, bisa ngobrol dengan teman-temannya daripada di rumah nggak ada yang ngurusin. Tetangga juga belum tentu mereka mau urusin terus-terusan kan, jadi diharapkan dia mau ke panti. Ini program pemerintah yang bisa dilaksanakan. Ya, selain home care mungkin sementara home care dari puskesmas ada penanggung jawab lansia datang ke rumah untuk memberikan pelayanan kepada lansia. Jadi itu yang bisa dilakukan ya untuk menjawab diskusi tadi selain apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok. Oke, saya rasa itu saja. Nanti saya share PowerPoint yang ini dan juga PowerPoint sebelumnya ya ke kelompok. Terima kasih sudah diskusi dengan aktif. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil dari kebijakan lansia karena sekarang itu disorot, usia harapan hidup makin tinggi. Program lansia ini disorot sekarang. Bagaimana caranya kita memberdayakan lansia agar potensinya itu bisa berkembang. Itu yang paling penting. Ya, sehingga dia bisa sehat, tetap aktif, mandiri ya dan bermanfaat bagi masyarakat dan keluarga.
Oke, terima kasih dan selamat pagi. Ibu izin masuk, Ya, izin buat screenshot silakan. untuk kelas A. Silakan duluan. Sudah, silakan kelas 2B. Kelas B, tolong rasain. Rizky, Yeni. Satu. Udah. Sudah Ibu, terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Sukses selalu dan sehat selalu. Nanti saya share ya di grup ininya PowerPoint-nya. Oke, saya izin live ya. Terima Ya kasih. baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.